Salam reformasi birokrasi. Saya Dr. Gigi Sutanto Trisaputro sebagai Kepala Puskesmas Gedupo, Kota Probolinggo. Lokasi UPTD Puskesmas Gedupo berada di wilayah Kecamatan Gedupo, Kota Probolinggo yang memiliki luas wilayah yaitu 13.624 hektar dengan jumlah penduduk 36.567 jiwa. Wilayah Kecamatan Gedupo terdiri dari 6 kelurahan, yakni 1. Kelurahan Jerepeng Lor, 2. Kelurahan Jerepeng Kulon, 3. Kelurahan Jerepeng Wetan, 4. Kelurahan Gedupo, 5. Kelurahan Sumberwetan, dan 6. Kelurahan Karenglor. Puskesmas Gedupo memiliki 4 puskesmas pembantu Pustu, yaitu Pustu Jerepeng Lor, Pustu Jerepeng Kulon, Pustu Karenglor, dan Pustu Sumberwetan. Selamat datang di Zona Integritas. UPTD Puskesmas Gedupo, Kota Probolinggo menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pos screening COVID-19. Semua pengunjung Puskesmas Gedupo dilakukan screening awal. Pasien yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas akan mendapatkan pelayanan kesehatan di pos screening COVID-19. Jika pasien tidak memiliki gejala tersebut, maka pasien dapat memasuki area dalam gedung puskesmas sesuai dengan alur. Pelayanan loket pendaftaran. Loket pendaftaran pasien telah dibedakan berdasarkan prioritas pengunjung yang akan berobat. Ruang tunggu pasien. Untuk menunjang kenyamanan pengguna pelayanan Puskesmas Gedupo, Puskesmas Gedupo menyediakan area tunggu prioritas untuk ibu hamil, disabilitas, lansia, serta anak balita. Berikut poli yang terdapat di Puskesmas Gedupo. Poli umum, poli lansia, poli gigi dan mulut, poli kesehatan ibu dan anak serta KB, poli anak, poli fisioterapi, poli penyakit menular, laboratorium, kamar obat, klinik remaja, klinik gizi dan sanitasi, unit gawat darurat, serta ruang bersalin. Puskesmas Gedupo memiliki predikat Puskesmas Ramah Anak di Kota Probolinggo. Puskesmas Gedupo dilengkapi dengan taman bermain anak indoor maupun outdoor, adanya pojok baca, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta kamar mandi khusus anak. Selain memiliki predikat Puskesmas Ramah Anak, Puskesmas Gedupo juga memiliki predikat Puskesmas Ramah Disabilitas. Fasilitas bagi pasien disabilitas diantaranya yaitu jalan untuk disabilitas, kursi roda, handrail, area tunggu disabilitas, loket prioritas, media elektronik penunjang, kamar mandi yang dilengkapi fasilitas untuk pasien disabilitas. Langkah-langkah untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan memenuhi 6 area perubahan antara lain sebagai berikut. Area manajemen perubahan. 1. Membentuk tim zona integritas. 2. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas UPTD Puskesmas Gedupo, Kota Probolinggo. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut rencana kerja pembangunan zona integritas. 4. Kepala Puskesmas Gedupo sebagai role model perubahan area penataan tata laksana. Yang dilakukan di area penataan tata laksana. 1.
memastikan staf Puskesmas Kedopo sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada peta proses bisnis Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. 2. Puskesmas Kedopo telah memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu teknologi melalui absensi fingerprint, siap mobile, sistem informasi pegawai atau SIMPEK, serta aplikasi kinerja pegawai atau e-kinerja. Sedangkan penggunaan teknologi informasi juga ada pada pelayanan publik melalui pendaftaran antrian online Vaskes BPJS, penyajian data dan informasi melalui media sosial, serta database pasien disimpan dalam aplikasi Simpustronik Kota Probolinggo. 3. Adanya keterbukaan informasi publik. Terdapat pejabat pengelola informasi publik PPID dan tim media sosial yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses semua orang. Adanya jenis layanan, tarif layanan serta alur layanan, dan mempublikasikan capaian kinerja serta hasil survei kepuasan masyarakat melalui media sosial yang dimiliki oleh Puskesmas Kedopo agar keterbukaan dan transparansi kinerja Puskesmas dapat tercapai. Area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur. Perencanaan kebutuhan pegawai. Pembuatan analisa kebutuhan tenaga berdasarkan pada analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja. Pola mutasi internal. Semua mutasi pegawai antar jabatan pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang diterapkan pemerintah pusat berdasarkan analisa kerja pegawai yang mutasi dalam tugas jabatan. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Sudah dilakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi di Puskesmas Kedopo. Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai juga mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja. 4. Penetapan kinerja individu. Terdapat seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai. Dan ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian indikator kinerja individu level di atasnya. Penilaian kinerja individu dilakukan secara periodik yang nantinya akan dijadikan dasar pemberian reward. Penegakan aturan disiplin. Kode etik aturan disiplin pada Puskesmas Kedopo telah dilaksanakan sesuai dengan komitmen pegawai dan fakta integritas. Sistem informasi kepegawaian. Data kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala di situs SIMPEK. Area penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pemimpin dalam penyusunan penetapan kinerja dan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring telah berorientasi pada hasil yang pelaporannya disusun tepat waktu guna memberikan informasi tentang kinerja staf Puskesmas Kedopo. Area penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi. Telah dilakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi melalui berbagai kegiatan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Kedopo, media sosial, serta pada media informasi di Puskesmas Kedopo. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah sudah dijalankan selaras dengan tim audit internal pelayanan di Puskesmas Kedopo, serta diinformasikan kepada pihak-pihak terkait. Pengaduan masyarakat. Puskesmas Kedopo memiliki tim khusus pengaduan. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan melalui adanya ruang pengaduan, kotak saran, call center Puskesmas Kedopo berupa SMS dan WhatsApp, media sosial, Instagram, Facebook, website, email, dan laporan umpan balik hasil kegiatan Puskesmas. Sehingga setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti dan dievaluasi untuk perbaikan Puskesmas Kedopo ke depan dengan lebih baik. Whistleblowing system.
Penerapan whistleblowing system pada Puskesmas Kedopo sudah dilakukan melalui website. Penanganan benturan. Telah dilakukan identifikasi pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama serta dilakukan penanganan hingga tindak lanjut dan evaluasi agar mutu pelayanan di Puskesmas Kedopo lebih baik lagi. Area peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat kebijakan standar pelayanan. Standar pelayanan telah sesuai dengan keputusan Kepala Puskesmas Kedopo dan telah dimaklumatkan serta dipublikasikan di media sosial. Budaya pelayanan prima. Telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk upaya budaya layanan prima. Informasi tentang kegiatan, capaian, informasi jenis layanan, dan tarif pelayanan yang ada di Puskesmas Kedopo dapat diakses melalui berbagai media di antaranya yaitu banner, website, Instagram, Facebook, papan informasi, TV di ruang tunggu, dan smart screen. Penilaian kepuasan masyarakat. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui smart screen yang berada di Puskesmas Kedopo. Selanjutnya, hasil adalah indeks kepuasan masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat luas secara terbuka melalui website Puskesmas Kedopo. Inovasi Puskesmas Kedopo. Hiperaktif Pro. Hipertensi aktif berobat. Hiperaktif Pro merupakan inovasi Puskesmas Kedopo untuk meningkatkan kepatuhan penderita hipertensi agar teratur kontrol berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. Masyarakat yang diketahui menderita hipertensi saat dilakukan screening di Pospindu dan pelayanan di Puskesmas diberi kartu Hiperaktif Pro. Maka dengan begitu, pasien dapat mengetahui jadwal kontrol ke fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga hipertensi dapat terkendali. Posyandu tuntas. Semua program terintegrasi pada satu kegiatan posyandu meliputi pemeriksaan ibu hamil ANC, penyuluhan, imunisasi, serta pospindu PTM. Jadi, yang terjun ke posyandu tidak hanya satu petugas saja, sehingga administrasi diselesaikan saat itu juga, sehingga semua program dapat tercapai dalam satu kegiatan posyandu tersebut. Podcast Kelor. Podcast konseling online remaja. Podcast Kelor, podcast konseling online remaja, merupakan inovasi dari program kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk tercapainya pelayanan kesehatan remaja di wilayah Puskesmas Kedopo. Hal ini dapat meningkatkan jumlah remaja yang memanfaatkan layanan di Puskesmas. Manfaatnya, meningkatkan derajat kesehatan remaja, mendukung perilaku hidup sehat remaja, serta mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Berikut review para pengunjung pengguna layanan Puskesmas Kedopo. Perkenalkan, nama saya Susiana Sumberleta. Selama saya periksa di Puskesmas Kedopo, alhamdulillah untuk menyesuaikan antriannya dan juga tidak terlalu menunggu lama. Dan jika ada orang tua dan ibu hamil, didahulukan. Pokoknya Puskesmas Kedopo mantap, yes. Ya, Nurhasanah dari Depenglor. Selama saya periksa di Puskesmas Kedopo, alhamdulillah pelayanannya baik dan prasarananya nyaman. Terus saya pakai BPJS, saya tidak pernah dipungut biaya. Puskesmas Kedopo mantap. Nama saya Erna. Selama periksa di Puskesmas Kedopo, pelayanannya baik, prasarannya juga baik, dan tarif tindakan sudah terpampang di depan dan cukup jelas. Puskesmas Kedopo the best. Puskesmas Kedopo siap menuju pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.